Kalau kita tidak gelar penataran saat ini, berarti akan terpengaruh pada persiapan kita menuju PON, bahkan target kita di PON. Sehingga Pemprov IPSI mengambil langkah-langkah awal melaksanakan penataran di bulan Januari ini karena kita masih tersisa 4 bulan untuk menghadapi pra-PON. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Mengambil kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi gayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Ikatan Pencaksilat IPSI Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan penataran bagi wasit, juri, dan pelatih pencaksilat se-NTT selama 3 hari sejak tanggal 26 hingga 28 Januari 2023 bertempat di Hotel Sasando Kupang. Salah satu maksud kegiatan penataran kali ini adalah untuk melakukan sosialisasi kepada peserta terkait peraturan terbaru IPSI tahun 2022 dan sudah diterapkan di seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2023. Selengkapnya simak liputan kami yang berikut ini. Mungkin bisa jelaskan tentang kegiatan ini, bagian dari program seperti apa? Jadi baik, kegiatan ini merupakan satu program kerja Pemprov IPSI NTT yang dibahas melalui rapat kerja daerah pada bulan November tahun 2022. Dan ini merupakan program pertama yang kita laksanakan dalam hal ini penerapan aturan pertandingan terbaru tahun 2022. Mengapa kami harus laksanakan ini? Karena sesuai instruksi PBIPSI bahwa aturan terbaru tahun 2022 ini sudah harus dilaksanakan di seluruh Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua dalam sambutan pembukaan. Dan ini sudah merupakan peraturan persilat. Jadi selain peraturan nasional yang seluruh masyarakat pencaksilat Indonesia mentaatinya, juga merupakan peraturan internasional yang mana peraturan ini sudah pernah dipertandingkan di SEA Games Vietnam dan kemudian di kejuaraan dunia pencaksilat di Malaysia. Dan tahun 2023 aturan ini baru mulai dipergunakan di Indonesia. Demikian. Apakah aturan terbaru ini bisa mengganggu target seperti yang Pak Ketua sampaikan waktu pelantikan untuk menjadi juara umum saat PON atau apa? Ya, jadi memang ini peraturan sudah otomatis kalau kita tidak gelar penataran saat ini, berarti akan terpengaruh pada persiapan kita menuju PON, bahkan target kita di PON. Sehingga Pemprov IPSI mengambil langkah-langkah awal melaksanakan penataran di bulan Januari ini karena kita masih tersisa 4 bulan untuk menghadapi pra-PON. Dan ini satu pekerjaan yang berat bagi kami dari pengurus IPSI karena 4 bulan mempersiapkan atlet ini sudah satu hal yang sangat berat bagi kami, apalagi aturan ini hari ini baru mulai kami terapkan ke teman-teman wasit, juri, dan pelatih daerah. Sehingga diharapkan dari penerapan aturan kali ini mereka kembali ke daerah, mereka tularkan. Setelah itu kami akan program melaksanakan kejuaraan antar zona, mencari bibit atlet kita yang dipersiapkan menuju pra-PON bulan Juni dan PON 2024. Terima kasih. Aturan terbarunya seperti apa? Aturan terbaru ini kita sama sekali berubah dari nol semua. Dari tata cara pemanggilan atlet masuk gelanggang berubah, tata cara wasit membina atlet pun berubah. Kemudian teknik-teknik serangan pun berubah. Protes seorang pelatih tidak seperti dulu lagi, kalau protes dia pakai gelang protes. Kemudian wasit juri kalau ragu dalam mengambil keputusan tidak lagi dia panggil juri untuk menanyakan seperti yang lalu, tapi sudah ada istilahnya VAR dan verifikasi. Jadi sudah ada VAR-nya, ada verifikasinya. Ini yang sekarang kita terapkan kepada atlet kita semua. Kemudian teknik-teknik serangan pun bebas, kecuali muka tidak boleh dilarang, dan ada beberapa teknik tertentu yang dilarang.
Nah, makanya penataran ini kami panggil wasit dan pelatih sehingga wasit dan pelatih bisa sinkron menerapkan aturan ini sehingga pada saat kita menggelar kejuaraan zona, aturan ini kita sudah pakai. Jadi itu aturan terbaru karena memang aturan ini mulai dari nol. Jadi 2012 tidak kita gunakan lagi. Saat ini Pemprov IPSI NTT mewakilkan 3 atlet kita mewakili Indonesia di SEA Games Kamboja. Mereka berhasil lolos melalui seleknas yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember kemarin 2022, dan saat ini mereka telah dipanggil pelatnas. Sedangkan atlet Yeni Kause dia tanpa melalui seleknas sebab dia sudah menjuarai beberapa kejuaraan internasional, Korea Open, SEA Games, Vietnam, kemudian terakhir dia meraih medali emas di kejuaraan dunia Malaysia, sehingga otomatis dia lolos ke SEA Games Kamboja. Dan saat ini mereka sementara mengikuti pelatnas dan pelaksanaannya akan terlaksana pada bulan April tahun 2023 ini di Kamboja. Oleh sebab itu kami mohon dukungan teman-teman semua, bersaudara semua bisa memberikan dukungan kepada 3 orang atlet kami ini sehingga bisa membesarkan nama besar Indonesia di kancah dunia SEA Games Kamboja. Karena harapan dari TB IPSI bahwa di Kamboja pencaksilat Indonesia meraih seluruh medali emas yang ada di sana. Nah, ini satu beban yang sangat berat bagi kita masyarakat pencaksilat, sehingga sudah otomatis kami juga membutuhkan doa dan dukungan dari teman-teman semua, seluruh masyarakat pencaksilat Nusa Tenggara Timur kepada 3 orang atlet kita, sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia, terutama nama Nusa Tenggara Timur nanti di kancah SEA Games Kamboja. Terima kasih. Pesertanya ada berapa, terus dari mana saja, terus selama 3 hari ini materi apa saja yang akan disampaikan? Baik, jadi terima kasih. Peserta itu berjumlah untuk sementara itu 84. 44 itu wasit juri, pelatihnya 40. Daerah yang mengirim itu hampir semua kecuali 3 daerah, yaitu Ende yang tidak kirim, Sumba Barat, kemudian dengan Ngada. Yang lain semuanya dikirim, saya tidak hafal, tetapi 3 itu yang tidak kirim. Nah, ini yang nanti jadinya pertimbangan untuk Pemprov IPSI, bagaimana 3 daerah yang tidak kirim ketika menggelar kejuaraan ke depan, karena mereka tidak tahu dan awam tentang aturan baru yang akan diterapkan. Dan untuk materi, kemarin tanggal 25 itu kita sudah lakukan tes fisik. Tes fisik itu diikuti oleh semua peserta, dan hari ini pembukaan, lalu sebentar nanti ada materi dari Komisi Disiplin tentang tata tertib, komitmen, dan integritas. Kemudian sebentar nanti tentang organisasi IPSI itu akan disampaikan oleh seharusnya Ketua Umum, tetapi ada perhalangan di Jakarta, maka akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1. Dan selanjutnya nanti itu materi tentang peraturan baru tahun 2022 itu oleh juri internasional kita Bapak Ferdi Amatae, ditambah dengan ada 7 wasit juri nasional yang baru pulang berlatih di Jakarta. Sedangkan untuk kepelatihan pelatih itu oleh pelatih-pelatih yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa disiplin, integritas, dan komitmen dirasa penting untuk ada dalam kegiatan ini? Karena siapapun kita, apapun kita, tanpa disiplin saya pikir tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Nah, bagaimana disiplin itu bisa terjadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, sekarang teman-teman pelatih dan wasit juri, kalau mereka tidak disiplin dalam mengikuti event ini, kegiatan ini, maka praktis sampai di daerah juga hasilnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, disiplin tadi seperti kita dengar di lagu merupakan satu-satunya nafas. Nah, kita bayangkan
disiplin itu seperti napas. Bagaimana kalau kita tidak bernapas? Mati. Jadi oleh sebab itu tidak ada yang bisa sukses tanpa disiplin. Kira-kira begitu. Kami dari pengurus Pemprov menanamkan aturan-aturan organisasi ini pada teman-teman baik di kabupaten kota ya yang mengikuti saat ini, agar mereka betul-betul memahami tentang aturan-aturan organisasi, ya. Apa maksud dan tujuan IPSI, ya, bagaimana berorganisasi yang baik. Tentunya kita tahu bersama bahwa kalau kita mau mengikuti satu organisasi, harus kita tahu tentang organisasi itu sendiri. Kedua, kita harus punya komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan konsekuensinya, konsekuen untuk menjalankan semuanya, sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kami patriot olahraga.